Ada yang harus saya ceritakan kepada teman-teman sekalian tentang krisis ekologi di kawasan Bandung Utara. Bumi gersang seperti yang kita lihat ini begitu luas. Dari desa Ciburial membentang hingga Sindanglaya. Luasnya ribuan hektar. Di sini ada kehidupan petani yang tinggal di lereng-lereng bukit. Di sebelah selatan bagian bawahnya, membentang bangunan metropolitan kota Bandung Raya yang luas. Saya tertarik untuk mengulas ini karena mendapatkan informasi yang lengkap dan objektif dari website Odesa tentang gersangnya lahan pertanian di kawasan Bandung Utara. Menariknya lagi, karena di dalamnya terdapat solusi cara mengatasi krisis ini dari sebuah yayasan yang bernama Odesa Indonesia. Organisasi ini bergiat dalam bidang konservasi lingkungan pertanian, memperbaiki ekologi dengan menyehatkan tanah-tanah yang sakit di perbukitan tersebut. Yayasan Odesa Indonesia selain bergiat dalam perbaikan pertanian, juga bergiat dalam pemberdayaan sanitasi dan literasi. Bahkan saat ini, terdapat sekolah botani yang menjadi tempat belajar dari masyarakat kota dari berbagai daerah. Di website odesa.id, termasuk video-video YouTube-nya, saya menyimak perihal krisis ekologi, kemiskinan petani, sanitasi buruk warga desa, termasuk keterbelakangan pendidikan anak-anak. Tulisan-tulisan dan ulasan tentang hubungan alam dan kemiskinan banyak yang memberikan inspirasi agar kita berpikir lebih ekologis atau lebih peduli pada lingkungan. Ada satu prinsip penting dalam kehidupan ini, bahwa dalam menjalankan usaha ekonomi, kita tidak boleh mengabaikan persoalan ekologi atau lingkungan. Tidak ada bukti kalau kita berekonomi dan merusak lingkungan itu artinya lebih makmur. Justru yang terjadi adalah sebaliknya. Semua praktik ekonomi yang merusak lingkungan pada akhirnya akan merugikan banyak pihak. Odesa Indonesia juga punya keyakinan justru dengan lebih mengedepankan perawatan alam, penghasilan ekonomi akan lebih baik. Odesa Indonesia meyakinkan kepada kita semua bahwa semakin rusaknya alam, semakin kita akan jatuh terpuruk dalam kesengsaraan. Karena itu, dalam usaha ekonomi, justru yang terpenting adalah merawat alam. Ladang merah-merah pucat pasi seperti ini pertanda tanah dalam keadaan sakit. Tanah sakit dicirikan tidak mampu menumbuhnya tanaman secara baik. Mengapa ladang ini minim pepohonan besar? Karena digunakan untuk praktik pertanian monokultur, yang isinya hanya berupa tanaman seragam dari jenis sayuran. Tidak ada pepohonan buah-buahan. Model pertanian monokultur yang hanya menanam beberapa jenis tanaman, selain tidak menghasilkan ekonomi secara signifikan, juga merugikan ekologi. Akibat minimnya pohon, panas matahari akan terus menyinari tanah. Akibatnya, karbon melayang ke langit dan tidak menimbulkan produksi fotosintesis. Artinya, kita sendiri yang merugi, karena yang terjadi adalah timbulnya suhu panas dan tanah tidak menghasilkan keuntungan bagi manusia dan satwa. Pertanian monokultur seperti ini tidak pas untuk kesuburan pertanian. Pertanian yang benar hanya jika dilakukan dengan mengikuti kaidah alamiah, yakni menjalankan polikultur, yang di dalamnya terdapat jenis tanaman pendek, menengah, hingga tinggi di dalam satu lokasi. Melalui pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Odesa Indonesia, terdapat pelajaran berharga. Para petani bukan menolak menanam pohon besar, yang mereka tolak adalah pohon tanaman kayu yang tidak menguntungkan. Sekarang mereka mulai menanam pohon, karena jenis bibit yang diberikan oleh Yayasan Odesa Indonesia berupa tanaman buah. Hanya dalam waktu 2 atau 3 tahun, pepohonan buah yang mereka tanam sudah bisa menghasilkan panen tanpa harus menebang pohon. Itu artinya mereka mendapatkan gizi, dan ini penting sekali, karena rakyat Indonesia banyak yang kekurangan gizi buah. Lain daripada itu, petani juga meningkat ekonominya, karena buahnya bisa dijual. Juga bermanfaat bagi kebaikan, karena di antara penanam itu sering berbagi buah kepada tetangganya. Dan yang lebih penting lagi, pohon yang tetap hidup itu memberi manfaat bagi timbulnya kesegaran udara dan tercegahnya erosi tanah. Sepanjang 8 tahun Odesa berkegiatan, sudah lebih dari 800.000 bibit tanaman yang dibagikan kepada petani, dan lebih dari 90% hidup. Terdapat lebih dari 7.400 petani yang telah menerima bibit tersebut. Mereka menanam, lalu merawat, dan menjaganya secara baik. Gerakan Odesa dalam memberdayakan petani di pedesaan kawasan Bandung Utara telah menghasilkan banyak perubahan. Sayangnya,
Jumlah bibit yang mendekati angka 1 juta itu belum apa-apa dibanding luasnya krisis ekologi yang mencapai puluhan ribu hektar. Faiz Mansur, Ketua Odesa Indonesia bilang, kawasan Bandung Utara ini membutuhkan lebih dari 10 juta bibit pohon buah-buahan. Bumi gersang seperti kawasan Bandung Utara ini sebenarnya juga sering kita temui di berbagai daerah lain. Banyak perbukitan dijadikan lahan pertanian, dengan membiarkan tanah tanpa pepohonan yang besar. Itu sebenarnya bisa mencelakai alam, merugikan petani, dan bahkan merugikan banyak masyarakat di luar petani. Karena masalah lingkungan bukan semata masalahnya para petani. Maka kerjasama warga non-petani seperti pemerintah, organisasi sosial, seniman, politisi, dan siapa saja yang mesti membantu petani mendapatkan bibit buah-buahan. Belajar dari visi misi Odesa, sebenarnya kita sedang mempelajari cara mengatasi masalah hidup rakyat desa. Odesa memiliki cara yang tepat dalam memajukan kehidupan petani yang puluhan tahun hidup tanpa solusi dari pemerintah. Produksi pangan ditingkatkan, perubahan iklim diatasi dengan cara melibatkan rakyat desa. Dengan menjadikan petani sebagai aktor ekologi, itu artinya kita akan lebih efektif dalam mendorong usaha perbaikan menghadapi climate change. Desa-desa banyak lahan kosong, tetapi selama ini program pemerintah jarang yang serius dalam usaha pembibitan dan pembagian bibit. Sudah saatnya mindset kita tentang pertanian berubah lebih bijaksana. Kita harus banyak memproduksi bibit buah dan bibit tanaman pangan lain, lalu menumbuhkannya di desa-desa. Jika desa kuat dalam produksi makanan, niscaya kita akan mendapatkan banyak kemajuan dalam penciptaan lapangan kerja sekaligus merawat alam. Mari kita tanam sebanyak-banyaknya. Jangan biarkan lahan kosong sehingga karbon menguap ke langit. Tanam pepaya, mangga, sukun, jeruk, belimbing, durian, sirsak, dan lain sebagainya. Jangan lupa tanam kelor supaya kita lebih bergizi dan mendapatkan kesehatan badan yang baik. Mari menanam, mari memperbaiki Indonesia dari desa. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Salam dari Odesa. Lagi, tanamlah